Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'da. Hadirin jemaah rutinan yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita bisa dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar mengaji tentang asal-usul penciptaan makhluk. Kalau kemarin penciptaan ruh Nabi Muhammad atau Ruhul A'zam atau Nur Muhammad, maka Nabi dikatakan Abu Ruh atau bapaknya ruh. Dan ruhnya para makhluk lainnya, para nabi, malaikat dan semuanya. Hari ini kita masuk ke pembahasan selanjutnya, bab yang kedua. Silahkan Anda buka halaman yang ketiga. Al-babu tsani fi khalqi Adam alaihissalam. Bab yang kedua, yaitu dalam penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Nek cara wong Jawa ni Gusti Allah dadeki. Bahasa Indonesia ini menjadikan. Ya udah, silahkan pikir sendiri. Menjadikan Nabi Adam. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sahabat Ibnu Abbas berkata, khalaqallahu jasa Adam alaihi salam. Jawab alaihi salam. Khalaqallahu jasa Adam alaihi salam min aqalin dunya faraqsuhu min turabil Ka'bah wa sadruhu min aqtaril ardi wa dhahruhu wa batnuhu min turabil hindi wa yadahu min turabil masyriqi wa rijlahu min turabil maghribi. Artinya, kalau menurut sahabat Ibnu Abbas bahwa Nabi Adam ini jasadnya, ya, karena manusia itu saya garis besarkan saja ada dua unsur, ini garis besarnya saja, yaitu unsur jasmani dan unsur rohani. Jasad dari Nabi Adam atau jasadnya Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala min aqalimid dunya, dari penjajahan dunia. Penjajahan itu apa ya? Penjajahan. Penjuru dunia, lah. Ya, penjuru dunia. Direwang tentang bahasa Indonesia ini, wah, ya inilah salah sendiri, enggak lancar bahasa Indonesia. Jadi dari penjuru dunia ini kalau menurut sahabat Ibnu Abbas, faraqsuhu min turabil Ka'bah. Adapun kepala, kalau Nabi Adam ya jangan kepala, ya, apa itu? Wedono. Ya, wedono itu apa bahasa Indonesianya? Kepala lah. Iya, kalau bahasa Jawa kan woi luar biasa.
Kalau bahasa Jawa itu luar biasa, melihat orangnya. Kalau orang yang terpandang seperti para nabi, wedono. Nah, kalau bawahnya lagi derajatnya apa? Sirah. Sirah. Nah, kalau orang biasa, Das. kalau orang yang lebih parah, Patak. Itu kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawa, mohon maaf. Barang satu namanya bisa macam-macam, Pak Isan. Itu hebatnya bahasa bahasa Jawa. Jadi ini karena bahasa Indonesia ya, kepala Nabi Adam itu oleh Allah diciptakan dari tanahnya Ka'bah, lebu Ka'bah. Lebu itu debu ya, debunya Ka'bah. Wa sadruhu min aqtaril ardi. Adapun dadanya itu dari penjajahan bumi. Artinya tadi apa penjajahan itu? Penjuru bumi. Diambilkan dari beberapa penjuru bumi. Itu dada Nabi Adam. Wa dhuhruhu wa batnuhu min turabil hindi. Adapun geger itu apa? Punggungnya Nabi Adam dan perutnya itu diambilkan dari debunya tanah Hindia. Wa yadahu min turabil masyriq. Adapun kedua tangan Nabi Adam itu diciptakan dari debunya tanah masyriq. Masyriq itu wetan itu timur. Warijlahu dan kedua kakinya Nabi Adam min turabil maghrib, diambilkan dari lebunya atau debunya tanah maghrib. Maghrib itu barat, bahasa Inggrisnya kulon. Ini kalau menurut sahabat Ibnu Abbas. Ya entahlah, silahkanlah. Kalau ada yang mempunyai pendapat lain ya monggo-monggo saja. Saya hanya berdasarkan membaca kitab. Kalau ada orang yang mempunyai pendapat yang lain ya silahkan. Karena apa? Nabi Adam itu adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena harus tahu bahwa Allah itu menciptakan manusia dengan cara 4 cara. Ada yang Allah menciptakan manusia itu tanpa ayah, tanpa ibu. Contohnya seperti Nabi Adam. Dari mana? Ya ini ceritanya. Kalau menurut sahabat Ibnu Abbas, ada lagi manusia yang diciptakan oleh Allah tanpa ayah, hanya ibu tok, seperti Nabi Isa. Dan ada lagi ya manusia yang diciptakan oleh Allah hanya cuma punya ayah tok, tidak punya ibu. Seperti ibu Hawa. Nah ini kita harus tahu, itu untuk menunjukkan betapa kuasanya Allah, betapa luar biasanya Allah, betapa maha bisanya Allah. Bikin manusia tanpa ayah ibu bisa seperti Nabi Adam. Bikin manusia cuma ayah tok bisa seperti ibu Hawa. Menciptakan manusia cuma punya ibu tok, tidak punya ayah, bisa seperti Nabi Isa. Orang sekarang tiru-tiru Dewi Maryam, tidak punya ayah, punya anak. Itu bukan, itu tetap masih ada ayahnya, cuman ayahnya itu entah kemana, karena yang perempuan pelenting, calon ayahnya pelencing. Lari, itu tetap itu lain, itu namanya orang genah itu.
Orang genah. Nah, ini menurut sahabat Ibnu Abbas. Dan Allah menciptakan manusia yang punya ayah punya ibu, dah nggak usah diceritakan. Hampir semua manusia itu punya ayah punya ibu. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain, qala Wahb bin Munabbah, sahabat Imam Wahab bin Munabbah juga berkata, nah ini lain lagi. Terus yang benar mana? Udahlah, yang penting benar kabeh, yang penting minimal kita ini tahu menurut Ibnu Abbas Allah menciptakan Nabi Adam itu tadi sudah sampaikan, kepalanya tadi diambil dari mana? Debu Ka'bah dan seterusnya. Ya, supaya cepat rampung ya lanjut aja, enggak saya baleni. Kalau menurut sahabat Imam Wahab bin Munabbah, khalaqallahu ta'ala Adam alaihi salam minal ardi sab'i. Kalau menurut Wahab bin Munabbah, Allah menciptakan jasadnya Nabi Adam alaihi salam dari 7 lapis bumi. Nah, sahabat Imam Wahab bin Munabbah dan sahabat Ibnu Abbas udah berbeda. Terus yang benar yang mana? Wes panake bener kabeh ngono ae lah. Enggak usah jadi bermasalah. Yang penting minimal kita tahu, oh Allah menciptakan Nabi Adam itu dengan cara begitu. Menurut sahabat Ibnu Abbas dan menurut sahabat Wahab, menurut Imam Wahab bin Munabbah. Dari 7 lapis bumi, farok suhu minal ardil ula. Adapun kepala Nabi Adam diambilkan dari bumi yang lapis yang pertama. Wa unuquhu minasania. Adapun lehernya diambilkan dari lapisan bumi yang kedua. Wasadruhu minasalisah. Dada Nabi Adam diambilkan dari lapisan bumi yang ketiga. Wa yadahu minar rabi'ah. Kedua tangan Nabi Adam diambilkan tanah dari lapisan bumi yang keempat. Wa dhahruhu wa batnuhu, adapun punggung atau gegernya, gegernya itu enak lah, gegernya Nabi Adam dan perutnya Nabi Adam diambilkan minal khamisah, dari lapisan bumi yang kelima. Wa ajzuhu minasatisah, adapun pupunya, paha, pupu itu apa ya? Pupu paha, paha ya. Paha Nabi Adam itu diambilkan dari lapisan bumi yang ke-6. Wasaqahu, adapun wentis ki apa? Kentol itu betis. Pokoknya di bawah lutut itulah apa kuwi namanya, betis ya. Betis Nabi Adam minas sabi'ah, diambilkan dari lapisan bumi yang ke-7. Ini menurut Imam Wahab bin Munabbah. Bahkan hadirin yang berbahagia, dalam riwayat yang lain pun sahabat Ibnu Abbas pun udah berbeda lagi. Nah terus piye, nggak usah piye, yang penting kita ini cukup tahu nanti setelah Allah menciptakan jasad Nabi Adam, selanjutnya kita akan membahas tentang Allah memasukkan ruhnya Nabi Adam itu yang asalnya dari Nur Muhammad atau ruh Nabi Muhammad atau Ruhul Adam, yang Ruhul Adam itu dari Nurullah atau dari Ruhullah. Maka pada hakikatnya
Roh itu ya minallah, roh itu dari Allah. Wa fi riwayatin ukhra, dan adapun menurut dalam riwayat yang lain, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Ibnu Abbas lagi berkata, kata sahabat Ibnu Abbas, khalaqallahu ta'ala Adam alaihissalam, Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam faraqsuhu min turabi baitil muqaddas. Nah, kalau dalam riwayat yang lain dari sahabat Ibnu Abbas kok lain lagi. Terus gimana? Ya wallahu a'lam. Kita juga nggak tahu, itu yang berkata sahabat Ibnu Abbas. Nah itu kata kalau dalam riwayat yang lain bahwa kepala Nabi Adam itu diciptakan dari Baitul Maqdis. Wa wajhuhu min turabil jannah, wajahnya dari lebu atau debunya surga. Wa udunahu min turabit turisina, dan kedua telinganya diambilkan lebu dari gunung Tursina. Wa jabhatuhu min turabil Iraq. Adapun kening apa? Batuk ya. Dahi. Jabha itu batuk itu apa itu? Bahasa Indonesia mah jidat. Mosok jidat. Dahi. Wah, kening iki apa ini loh. Dahi yang ini loh, ini apa ini? Kening. Kening. Ya. Kening apa batuk? Ini batuk padha lah. Kening. Keningnya Nabi Adam min turabil Iraq, dari tanah Irak. Wa asnanuhu min turabil Kausar. Giginya diambilkan dari tanah Telaga Kausar. Wa yadahul yumna mangal asabi min turabil Ka'bah. Tangan kanan diambilkan dari Ka'bah. Nanti ada keterangan bahwa semua itu ada maksudnya. Wa yaduhu yusra min turabi Faris. Tangan kiri diambilkan dari tanah Paris. Warijlahu mangasaqaihi, kedua kaki dan sampai ke kentol. Apa tadi kentol? Betis. Nah, min turabil Hindi, dari tanah India. Wa ngadnuhu min turabil Jabal. Tulangnya diambilkan dari tanah pegunungan. Wa ngawratuhu min turabi Babil. Auratnya diambilkan dari tanah Babilonia. Kalau ceritanya itu kayaknya kalau nggak salah tingginya Nabi Adam kalau nggak salah 60 dirok. Kalau meterannya kurang lebih 30 meter. 30 meter terus sepiro udah ya entah itu. Wa dhahruhu min turabil Iraq. Punggungnya diambilkan dari tanah Irak. Wa batnuhu min turabil Khurasan, dan perutnya diambilkan tanah Khurasan. Wa qalbuhu min turabil Firdaus, hatinya diambilkan dari surga Firdaus. Wa lisanuhu min turabit Taif, lisannya diambilkan dari tanah Taif. Wa ngainahu min turabil Haud, ini lebih perinci lagi. Adapun kedua mata Nabi Adam diambilkan dari telaga. Nah, keterangannya, falamma kana ra'suhum min turabi baitil muqaddas sara mautial aqli. Maka ketika kepala ini diambilkan dari Baitul Maqdis, maka kepala ini menjadi tempatnya akal. Kepala jadi tempatnya akal. Wal fitnatilan menjadi tempatnya kecerdasan. Wan nutqi dan tempatnya berbicara. Iya, kepala ya manggonya itu ya di kepala tuh, alat untuk berbicara. Cangkem itu di mana coba? Iya. Di kepala apa di perut? Kok bingung? Lah iya toh? Iya. Iya toh. Akal di mana? Kepala. Dari kepala. Masa akal di dengkul?
Ya enggak toh ya. Kecerdasan tempatnya di mana? Kepala. Ya di kepala. Oh, itu. Ini menurut sahabat Ibnu Abbas dalam riwayat yang lain. Nah, itu kayak kalau lihat Ustadz Hadi Hidayat itu cerdasnya luar biasa. Kalau saya cerdasnya biasa di luar. Kalau Hadi Hidayat kan luar biasa. Ayat berapa di barisan berapa, kok ya hafal. Allah memberikan itu, baru ciptaannya udah luar biasa. Ndahno yang menciptakan. Walama kana udhunahu min turabi turisina sara mauti sima'in nasihah. Dan ketika kedua telinga ini diciptakan dari tanah Tursina, Gunung Tursina, maka telinga ini menjadi tempatnya pendengaran yang bagus, pendengaran nasihat. Maka kalau ada telinga kok tidak mau mendengarkan nasihat, mungkin itu telinganya diambilkan dari tanah WC mungkin. Tanah sengketa. Ya tanah sengketa juga bisa jadi. Makanya telinganya nggak mau mendengarkan nasihat. Itu. Walamma kanat jabhatuhu min turabil iraq sara mautingas sujudi lillahi ta'ala. Dan ketika batuk ini atau kening jidat, bahasa halusnya apa itu? Nonong. Nonong itu apa? Ketika diciptakan dari tanahnya Irak, dari tanah Irak, maka batuk ini, kening ini menjadi tempatnya sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Batuk walaupun tempat anggota yang paling mulia itu tetap menjadi tempat sujud, alat untuk sujud kepada Allah. Walamakana wajhuhu min turabil jannah sara mautingal hasanati wazinah. Ini yang luar biasa, yang lucu. Ketika wajah ini diciptakan dari surga, maka wajah ini menjadi tempatnya kegantengan, kebagusan, dan zinah dan hiasan. Ini wajah. Apalagi perempuan, walah hiasannya orang karu-karuan. Ada yang ini namanya apa ini? Alis sampai dibuat lewer sampai tekan. Terus di bawahnya ini apalagi itu? Hidup sampai dibikin kaku, walah ngalamin semacam-macam. Sampai ada wajah yang bolong-bolong itu didempul. Untuk lipen aja udah macam-macam. Karena memang itu diciptakan dari lebunya atau debunya surga. Maka orang senang dengan orang itu biasanya yang dilihat apanya? Wajahnya dulu. Walaupun pantatnya gudikan nggak masalah. Yang penting wajahnya ganteng. Ibarat kalau sama orang perempuan, walaupun punggungnya ini banyak panunya, enggak masalah. Yang penting wajahnya cantik. Itu karena dulu memang diambilkan dari debu surga. Jadi nek ngerti ini kan enggak heran. Wah, pantas kalau dia itu cinta dengan itu. Pertama yang dilihat wajahnya. Wajar. Yang bisa menarik juga biasanya wajahnya dulu dilihat. Ternyata wajahnya ganteng, enggak taunya kelakuannya bajingan. Nauzubillah min. Kelihatannya wajahnya cantik. Enggak ngerti sifatnya apa iki? Katimumul. Katimumul itu apa itu? WTS. Nauzubillah min. Walamma kanat asnanuhum min turabil kausar sorot mautingal halawah. Dan ketika gigi ini diambilkan dari
telaga Kausar, maka gigi ini menjadi apa? Menjadi tempatnya rasa manis, kemanisan, halawah, manis. Tapi ada ya orang yang wis ganteng, ternyata untunya itu giginya bukan nompong, plekatit. Plekatit itu apa itu? Ada yang jengil sini, ada ora karu-karuan. Ora mari. Iya. Walamma kanat yadahul yumna min turabil Ka'bah sorot mau tinggal barokah wal maunah fil ma'isyah wal judi. Artinya, dan ketika tangan kanan ini diambilkan dari debu Ka'bah, maka tangan ini seharusnya menjadi tempatnya barokah. Mangunah artinya menolong, pertolongan fil ma'isyah dalam mencari kehidupan atau pengupo jiwa. Pengupo jiwa itu apa itu? Pengupo jiwa itu bahasanya apa? Kehidupan untuk makan itu loh, yang untuk makan apa namanya? Ya pengupo jiwa lah, pengupo jiwa. Wal judi dan lumo itu dermawan. Kok ada tangannya enggak dermawan, enggak barokah? Oh, mungkin tidak diambilkan dari debunya Ka'bah. Karena ini mengomongkan Nabi Adam, maka kalau Nabi Adam positif. Nabi Adam itu tangan kanannya penuh barokah, penuh pertolongan, penuh lumo, dermawan. Nabi Adam. Ya kalau cucunya lain ya lain masalah, orang putranya aja ada yang enggak karu-karuan kok nggih. Putra Nabi Adam si Habil itu ini sedang membicarakan penciptaan jasadnya Nabi Adam. Walamma kanat yaduhul yusra min turabi Faris sorot mautiat toharoh wal istinja. Aduh kasihan deh lo, kasihan ini tangan kiri. Ketika tangan kiri ini diciptakan, diambilkan dari tanah negara Paris, maka tangan ini menjadi tempatnya sesuci. Cara bahasa Inggrisnya itu untuk cewek sesuci, ya istinja, dan untuk membersihkan lah. Bagiannya itu tangan kiri ini bagian pembersihan. Walama kanat batnuhum min turabi Khurasan soro mau tinggal juk, dan ketika perut ini diambilkan dari tanah Khurasan, maka perut ini menjadi tempatnya lapar. Sing lapar iki mau weteng apa ndas to? Weteng to ya, perut itu yang merasakan lapar. Betul. Ya, ini karena namanya aja jasad toh. Jasad itu kan sering saya sampaikan panganane rogo sego. Nah, ini bahasa apa lagi? Panganane ati dungo, panganane otot kerja. Oh no, itu wah unen-unen wong Jawa. Walamma kanat auratuhum min turabi babil syarat maudingas syahwat wal ghil wal khos. Artinya ketika aurat ini diambilkan dari tanah Babilonia, maka aurat ini menjadi tempatnya syahwat. Syahwat itu apa? Keinginan. Wal ghillan apa? Pengunek-unek. Pengunek-unek itu apa itu? Apa itu bahasa Indonesianya? Pengunek-unek. Ya ngunek-ngunek lah, pengunek-unek itu tidak kamu ya ngaji itu ya cobalah belajar bahasa Indonesia, nanti kan bisa memberi urun rembuk pada saya gitu loh. Mau pengunek-unek apa? Artinya ngunek-ngunek itu kalau ada orang terus dalam hati ini itu apa namanya? Grundelan. Ya istilah grundelan, ya udah sama saja itu. Kakak ngadi itu namanya. Walama kanat ngadmuhum min turabil jabal sorot mau tinggal sulbati. Dan
Ketika tulang ini diambilkan dari tanah-tanah pegunungan, maka tulang ini menjadi tempatnya kekerasan. Oh iya, tempatnya keras. Ya, sing atos kan nak balungi. Betul. Nah, kalau bisa ototnya itu kawat. Luar biasa. Otot kawat. Balungnya besi. Otot kawat, balung besi. Kulit wojo. Wah. Itu nama ngomong ke wong sakti Mandraguna itu namanya. Mengatakan orang yang sakti. Otot kawat, balung besi, kulit wojo, ditembak, lakak-lakak dibedil, mencicil kayak bantal turu. Walamma kana qalbuhum min turabil firdaus sara mautingal iman. Dan ketika hatinya Nabi Adam ini diambilkan dari debunya surga Firdaus, maka hati Nabi Adam ini menjadi tempatnya iman. Hati ini menjadi tempatnya iman. Lah iman itu namanya, iman itu artinya apa ya? Percaya. Orang yang beriman, hati yang beriman ini dinamakan mukmin. Orang yang beriman ini dikatakan mukmin. Ada hadis yang mengatakan qalbul mukmin baitullah. Hatinya orang yang beriman itu rumah Allah. Walamma kana lisanuhu min turabit taif sara mautinga syahadah wa tawadu wa du'a ila Allah taala. Dan ketika lisannya Nabi Adam ini diambilkan dari debunya atau tanahnya negara Taif, maka lisan ini menjadi tempatnya bersaksi dan tempatnya tawadu atau rendah hati. Wa du'ai ilallah, dan tempatnya berdoa kepada Allah. Jadi lisan itu ya untuk bersaksi, untuk mengucapkan sesuatu yang bisa membuat kita ini merasa rendah hati, bukan rendah diri. Rendah diri dan rendah hati beda. Kalau orang itu rendah diri ya senang minum-minuman, senang mabuk, main, itu namanya rendah diri. Karena merendahkan diri sendiri. Kalau rendah hati enggak, rendah hati itu ya sabar, nerima dan seterusnya. Wah, setelah itu doa dan doa. Wa jangala fihi tis'ata abwabis sab'atun. Nah, insya Allah besok lagi. Yang artinya saya cuplik. Lalu setelah Allah menciptakan jasad Nabi Adam, udah daruhnya belum? Belum. Udah dikasih nyawa belum? Belum. Ini masih berupa jasadnya saja. Lalu Allah, saya cuplik sedikit, wajah ala fihi tis'ata abwabin. Allah membuat dari jasad Nabi Adam itu 9 pintu atau 9 bolongan. Wah, ini apa kuwi? Lubang. Oh ya, lubang. 9 pintu atau 9 lubang, 9 bolongan. Sab'atun firrosi, yang 7 itu di sirah, kepala. Nah, apa saja ya udah cari sendirilah. Nah, insya Allah besok lagi. Karena apa? Nanti ada penjelasan langsung dengan kita sambungkan. Begitu Allah membuat 9 lubang itu, nanti kita hubungkan dengan pembahasan Allah memasukkan ruh ke dalam jasad Nabi Adam. Maka sekian tentang penciptaan Nabi Adam, baru separuh, belum hidup karena ini masih jasadnya tok, jadi masih belum hidup, belum bisa apa-apa. Saya akhiri
Dan semoga ada manfaat barokahnya Allahumma amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.